معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhilna darul khulud. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى جل جلاله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Adzim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Pada saat sekarang ini kita berada di bulan Sya'ban. Kurang beberapa hari lagi kita memasuki bulan yang namanya bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, dan bulan yang penuh keberkahan. Oleh karenanya, bulan yang penuh keberkahan itu, kita sebagai umat Islam, kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Kita juga diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini adalah ayat yang khas, khusus memanggil orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina kafaru. Yang dipanggil adalah orang yang beriman. Iman yang bagaimana? Yang mampu menjalankan ibadah puasa dan mampu meraih derajat takwa. Iman yang ada 3 aspek nilai-nilai keimanan. Lisannya iman, hatinya iman, dan perbuatannya iman. Konsekuensi dari lisannya iman yang diucapkan dengan kata-kata amantu billah, saya beriman kepada Allah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya lisannya harus difungsikan yang baik. Lisannya digunakan untuk nilai-nilai keberkahan. Membaca sholawat, membaca Al-Quran, zikir, memberikan satu ucapan-ucapan yang baik, memberikan satu motivasi-motivasi yang baik kepada dirinya, keluarganya, kepada teman-temannya, dan di mana saja berada. Begitu juga konsekuensi dari orang yang beriman kepada Allah secara lisan, maka harus menghindari kemaksiatan lisan. Apa kemaksiatan lisan itu? Antara lain al-kadzib, bohong. Begitu juga yang disebut dengan an-namimah, mengadu domba. Al-ghibah, yaitu menguncing. Al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Begitu juga an-nadhra bisyahwa, melihat sesuatu yang mengandung satu syahwat. Ketika lisan ini melakukan salah satu dari kemaksiatan lisan, contohnya al-kadzib. Ketika kita puasa, sadar kita menjalankan puasa, tetapi lisan kita ini adalah masih mau yang namanya al-kadzib, bohong, maka menggugurkan pahala puasa yang kita lakukan itu. Oleh karenanya kita diingatkan oleh
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kam min shaimin, banyak orang yang menjalankan ibadah puasa, laisa lahu min siyami, puasanya tidak bisa meraih perubahan-perubahan, illal ju wal atos, kecuali lapar dan dahaga. Mengapa demikian? Karena lisannya tidak mampu mengendalikan kemaksiatan lisan. Sehingga apa? Sehingga puasa yang dilakukan tidak mendapatkan satu perubahan-perubahan yang ada. Makanya kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian yang nomor 2, iman yang ada kaitannya dengan hati. Kalau sudah kita itu wa iqraru bil qalbi, meyakini Allah di dalam hati, konsekuensinya apa? Meninggalkan kemaksiatan hati. Apa kemaksiatan hati itu? Antara lain ujub, takabur, dengki, iri hati, riya, dan lain-lainnya. Ketika seseorang itu melakukan puasa tapi ada ujub di dalam dirinya, maka puasa itu adalah tidak bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga iman yang dibuktikan dengan amal perbuatannya. Amal perbuatannya yang dilakukan oleh seseorang ada 3 hal. Ada yang namanya amal soleh. Apa amal soleh itu? Amal dilakukan dalam rangka untuk melakukan satu kebaikan. Orang yang melakukan amal soleh ini akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang baik. Makanya di dalam Al-Quran kita diingatkan oleh Allah, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Sarang siapa yang melakukan amal baik dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, ketika melakukan amal soleh itu kondisinya iman. Apa janji Allah? Wala nukhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji Allah, seseorang itu dijamin kehidupannya bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Walanziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik dari amal yang dilakukan itu. Itu adalah amal yang namanya amal soleh. Ada yang namanya amal su. Apa amal su itu? Amal yang tidak baik, amal yang menunjukkan satu kemaksiatan, amal yang menunjukkan satu hal yang negatif, itu adalah amal yang tidak baik. Dan amal yang tidak baik ini akan mendapatkan sanksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada yang namanya amal adi, amal hanya sekedar rutinitas. Contohnya apa? Kita tidur, tidak ada niat. Kita makan, tidak ada niat. Ketika kita tidur, katakanlah tidur jam 10 malam, bangun jam 3, tidak ada niatnya, maka tidak ada nilai-nilai pahala. Tetapi ketika seseorang itu tidur jam 10, niatnya saya tidur, istirahat, supaya nanti bisa bangun malam, sholatul lail, tidurnya orang ini ada dinilai ibadah. Mulai jam 10 sampai jam 3 dinilai ibadah. Itulah amal-amal yang dikatakan oleh Allah dari dalam Al-Quran. Tentunya kita bisa memilih amal yang soleh. Kita hindari amal yang su, dan kita hindari amal yang tidak ada niatnya. Hadirin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Kalau sudah ada 3 aspek nilai-nilai keimanan ini, apa selanjutnya? Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan untuk menjalankan puasa. Puasa bagaimana? Dimulai dari terbit fajar dan terbenam matahari. Puasa yang dilakukan ini adalah harus ada niatnya. Niatnya bagaimana? Pada malam hari kita diharuskan turun niat. Begitu juga amalan-amalan ibadah puasa ini adalah kalau tidak ada niatnya, maka puasanya itu adalah tidak diterima di sisi Allah. Makanya
Kita diingatkan ketika kita selesai sholat taraweh, kita antara lain niat secara bersama-sama. Ketika kita sudah melakukan puasa, apa janji Allah? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam itu dalam rangka untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah yang disebut dengan al-muttaqun, yang disebut dengan manusia paripurna. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dikuatkan, man shoma Ramadan, barang siapa saja yang menjalankan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan imanan. Puasanya didasari dengan iman, ya 3 aspek tadi. Wahtisaban, dan menghitung-hitung. Menghitung-hitung apa? Menghitung-hitung kemaksiatan apa saja yang sudah ditinggalkan. Ribah ditinggalkan, kemaksiatan meripat ditinggalkan, kemaksiatan telinga ditinggalkan, kemaksiatan tangan ditinggalkan, kemaksiatan kaki ditinggalkan, kemaksiatan hati ditinggalkan, pintu depan, pintu belakang, itu secara zahir dan batin. Kemaksiatan apa saja sudah tinggalkan. Begitu juga menghitung-hitung kebaikan apa saja yang sudah dilakukan. Membaca Al-Quran, membaca sholawat, dzikir, bisa juga memberikan takjil, sedekah, bisa juga melakukan satu tolong menolong dengan melakukan dan mengharapkan keberkahan di dalam bulan suci Ramadan. Sampai ittaqun nar biskikin tamrah, takutlah dengan api neraka dengan kita memberikan sedekah secuil kurma. Artinya apa? Artinya kita di dalam bulan suci Ramadan harus kita perlukan untuk berbagi, untuk memberikan apa saja yang ada sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itulah antara lain yang harus kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian apa selanjutnya dari hadis itu? Kalau itu dilakukan, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah. Kemudian di dalam hadis yang lain juga disebutkan man qama Ramadan, siapa yang sholat di dalam bulan suci Ramadan, bisa juga namanya sholatul lail, bisa juga namanya sholat wajib, bisa juga sholat rawatib atau sunat-sunat yang lain, atau sunat tarawih. Imanan wahtisaban, juga didasari dengan iman yang mengandung 3 aspek tadi. Bagaimana hadisnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang lalu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah keberkahan dan kehebatan di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya kita harus semangat, kita harus bahagia, kita harus dengan bertemunya bulan suci Ramadan berarti ada peluang untuk memperbaiki diri kita untuk menjadi manusia yang unggul di sisi Allah. Mudah-mudahan kita diberi Allah kesehatan zahir dan batin sehingga kita bisa bertemu di dalam bulan suci Ramadan dan bisa mencapai derajat la'allakum tattaqun. Kemudian apa persiapan kita? Antara lain persiapan kita dalam rangka untuk menghadapi bulan suci Ramadan, yang pertama membersihkan jiwa. Artinya apa? Kita melakukan at-taubatu min jami'i dzunub, tobat. Kalau kita punya dosa kepada Allah, tobat kepada Allah. Kalau kita punya dosa kepada sama manusia, tobat kepada manusia dan minta maaf dan sebagainya. At-taubatu min jami'i dzunub. Kemudian yang nomor 2 apa persiapan kita? Melawan dengan niat yang membajah untuk memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita itu. Nafsu apa? Nafsu amarah. Apa nafsu amarah itu? Setiap detik, setiap saat, kapanpun dan dimanapun kita berada, selalu motivasi kepada seseorang itu untuk berperilaku maksiat. Begitu juga persiapan-persiapan yang lain,
tentang materi Ramadan dan lain sebagainya. Demikianlah materi singkat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, khususnya pribadi saya dan umumnya yang hadir di dalam kesempatan yang baik ini. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa liqallil kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka qariibun mujibud da'wat. Allahumma ya hafiz ya nasir ya latif ya waqi Allah. Allahumma inna nas'aluka al-faqwa wa al-barakah wa al-ni'mah wa al-rahmah wa al-dawain wa al-hajatin wa al-salamatin wa al-razaqin wa al-maghfiratin fi dini wa dunya wal akhirah bi yadika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.